kitab yang ditulis oleh ulama besar Masyayikh Burhanuddin Az-Zarnuji yang diperkirakan hidup di antara tahun 500 dan 600 Hijriah. Baik, kita akan lanjutkan untuk sampai di mana kita? Halaman 7 baris pertama Idza qoma di perkenalan. Kita lanjutkan, ini bikin hoof note di situ bagian keempat atau D. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah agar insyaallah keberkahan daripada Masyayikh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji sampai kepada diri kita saat ini dan hingga kepada anak cucu dan murid-murid kita kelak. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita akan lanjutkan untuk kajian pada malam hari ini. Tebal banget ampasnya kopi apa ini? Apa airnya kurang panas ya? Bikin hoof note di situ 4 atau D biar gampang. Karena kita membahasnya tidak per faslun atau per fasal, karena dalam satu faslun itu ada beberapa, ibaratnya antara tema dengan subtema itu berbeda, ya. Setiap faslun itu adalah tema, sedangkan isinya ada beberapa subtema, gitulah. Nggak jauh beda, ibaratkan misi dengan visi atau visi dengan misi itu berbeda. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma hifzu ma yaqulu fi ba'di ahadini. Ini adapun mengetahui ilmu atau perkara ilmu, adapun mengetahui ilmu sesuatu yang terjadi jarang-jarang. Ini jarang-jarang. Fi ba'dil ahadini, itu jarang-jarang. Artinya ya jarang. Wa fardun ala sabilil kifayati, jarang-jarang wajib tapi wajib kifayah, ya. Wajib tapi wajib kifayah, artinya adapun mengetahui suatu ilmu yang terjadi jarang-jarang wajib, tapi wajibnya kifayah. Jadi hukumnya ilmu ini yang dibahas ini adalah wajib, tapi namun wajib kifayah, bukan fardu ain. Arti maksud fardu kifayah ini cukup satu orang yang mempelajarinya itu sudah menggugurkan
Juga satu orang yang tahu itu sudah menggugurkan, tidak perlu semuanya. Salah satunya contohnya apa? Kalau mandi jenazah atau tentang pemulasan jenazah itu tidak perlu kita semua belajar tahu, nggak perlu. Asal ada satu orang dalam satu kampung itu mengetahuinya, kudu dia pahami dan bisa dia praktekkan, itu sudah menggugurkan daripada seabrek-abrek kampung itu. Nah, itu ya. Tapi kalau tidak ada, lain perkaranya. Nanti akan ada pembahasan lanjutannya. Ya. Idza qamadil ba'du. Kalau sudah ada yang menuntunnya, yang lain tidak perlu. Nah itu kan baru diomongin tadi. Kalau sudah ada yang menuntunnya atau sudah ada yang tahu, sudah ada yang mempelajarinya, yang lain tidak perlu. Kalau sudah ada yang menuntunnya atau tahu, yang lain tidak perlu tahu lagi. Jadi cukup satu orang atau beberapa 2-3 orang belajar udah selesai, nggak usah semua makan waktu gitu loh. Nggak jauh beda kalau kayak kalian ini belum wajib zakat, jadi nggak usah pelajari ilmu zakat. Ini sekarang anak-anak sekolahan di PAUD sama TK salah. Sering yang namanya manasik haji. Ini bocah-bocah letik diajari manasik haji. Belum wajib haji mereka itu. Ilmunya cari dikasih ilmu yang lain. Itu kan cuma nyari duit aja pada sekolah itu. Buat apalah manasik haji kesini kesitu. Bilang aja gurunya pengen jalan-jalan itu. Betul? Eta. Bapak ibunya aja belum tentu mau naik haji, anaknya disuruh manasik, masih letik, masih PAUD. Aduh. Fibadatin sa'oto anil bakina. Bila dalam satu kampung ada yang melakukannya atau mengerjakannya, gugur kewajiban sekampung itu. Bila dalam satu kampung ada orang yang yang melakukannya, gugur kewajiban sekampung itu. Fa in lam yakun fil baldati man yaqumu bihi. Bila di dalam suatu kampung tidak ada yang tahu atau yang mempelajarinya, nah itu. Kalau tadi, bila dalam satu kampung ada yang melakukannya atau mempelajarinya, sudah gugur kewajiban sekampung itu. Nah ini bertolak belakangnya. Bila dalam satu kampung itu tidak ada yang tahu untuk mempelajarinya, istarahu, maka semuanya jami'a bersama-sama, maka semuanya, artinya sekampung itu, orang-orang sekampung itu, maka semuanya bersama-sama fil maksani, dalam dosa. Anak dosa sama itu satu kampung itu. Itu kalau nggak ada orang yang mempelajari tentang satu ilmu yang hukumnya fardu kifayah, sekampung dosa walaupun dia tidak tahu apa-apa, termasuk DKM-DKM-nya, ulamanya, ustaznya, dai-dainya, mau orang-orang alimnya, mau orang-orang ahli-ahli sholat, mau ahli zikir, mau ahli apapun. Kalau dalam hal menuntut ilmu yang hukumnya fardu kifayah dan satu kampung itu tidak ada yang tahu, dosa sekampung itu kena. Tak repot hukumannya kalau masalah ilmu mah. Orang yang nggak tahu apa bisa kena. Karena apa? Nanti akan dibahas penjelasannya.
Fayajibu ala imami, maka wajib seorang imam an ya'murahum bidzalika. Artinya yaitu maka wajib seorang imam atau pemimpin. Imam ini maksudnya ini pemimpin di kampung itu. Ustaz, kan nggak ada RT kita di sini. Ustaz, nggak ada ulama di sini. Orang yang ditokohkan di situ orang yang paling alim. Nah, kan ada yang namanya, ada yang kategori seorang ustaz, ada seorang yang diustadkan. Paham bedanya? Orang yang ustaz benar-benar berilmu, menegakkan syariat, tapi orang yang diustadkan tidak hanya dia yang paling soleh, walaupun dia cuma marbot masjid, marbot musola. Kenapa? Cuma dia yang paling rajin sholat. Nah, itu orang yang diustadkan. Atau di situ orang yang tidak ada tahu mimpin tahlil, dia doang yang tahu, itu orang yang diustadkan. Karena zaman sekarang kan orang kalau mimpin tahlil udah dipanggil ustaz, kan repot. Betul. Nah, asal udah ada tim Jomet datang udah ustaz itu. Weh, udah tinggal modal burda aja di pundak udah dipanggil ustaz. Weh, padahal tahlil doang. Nah, itu orang yang dipanggil ustaz sebisa mungkin yang paling utama, satu menegakkan syariat, kedua baru ilmu. Karena banyak orang ustaz yang berilmu kagak menegakkan syariat. Betul. Gitu. Tapi orang kalau taat walaupun nggak berilmu, Allah akan berikan kefahaman meskipun tanpa ia sengaja untuk mensengajakan mencari ilmu itu. Maha kuasa Allah, makhluk tak kuasa. Bila dalam disedengkan tadi oke. Jadi maksud imam sini an ya'murahum bidzalika. Jadi imam itu harus memerintahkan, harus ada yang maka wajib seorang imam memerintahkan, harus ada yang mempelajari ilmu itu. Jadi orang yang tokohkan itu atau ustadz di situ, kalau dia cuma mikir anak santrinya atau anak pondoknya, nah dia harus cari orang yang dia untuk segerakan mencari ilmu itu. Dikasih apa namanya, kayak privat lah, entah gimana, kayak di kampung sebelah terserah. Yang penting belajar. Gitu loh. Maka wajib seorang imam memerintahkan, harus ada yang mempelajari ilmu itu. Wayas baru, dan harus ahlal baldati ala dzalika, dan harus dipaksakan penduduk kampung itu untuk belajar ilmu itu. Nah benar, ini pernah ditekankan. Ini harus ditekankan betul-betul. Kalau emang orang tidak ada yang tahu, imam itu harus memerintahkan, harus ada. Kudu hukumnya. Dan harus dipaksakan penduduk kampung itu belajar ilmu itu atau ilmu tersebut. Fakilah dikatakan, fakilah dikatakan bi anna ilma ma yaqa'u ala bafsihi fi jami'il ahwali. Dikatakan adapun ilmu yang kita butuhkan setiap saat, itu ilmu yang kita butuhkan setiap saat itu maksudnya itu fardu ain ya. Dikatakan adapun ilmu yang kita butuhkan setiap saat,
Nah, ilmu yang kita membutuhkan setiap saat itu ya fardu ain. Apakah itu ilmu sholat? Coba kalian sholat cuma begini, udah berdiri cuma begini. Nah, tidak bertakbiratul ihram. Kenapa? Belum tahu ilmu sholat, cuma ngikutin gerakannya. Nah, sedangkan ilmu sholat itu kudu kita tahu, wajib, bukan satu orang dalam satu kampung, tapi setiap orang yang ada di kampung itu fardu ain. Bimanzilati ta'ami, ibaratkan makanan. Nah, jadi fardu ain itu ibaratkan makanan. Emang ada orang yang tiap hari gak makan? Ente Sofia tiap hari makan apa seminggu sekali makannya? Tiap hari makan. Sehari sekali apa 2 kali? Di luar jajan. Itu makan berat aja 2 kali, jajannya 4 kali. Cakep, ya. Jadi ibaratkan makan makanan gitu, ya. La budda min kulli wahidin min dalika. Setiap orang harus mendapatkan ilmu itu. Jadi ibaratkan makanan, setiap orang harus mendapatkan ilmu itu, ya. Contohnya kayak tadi, ilmu tentang sholat, ilmu tentang wudhu. Karena setiap mau sholat harus berwudhu. Tanpa wudhu tidak sholat, meskipun kita mandi wajib 10 kali sekalipun dalam sehari, itu tidak dapat menggugurkan keabsahan, kesahan daripada sholat. Wa ilma ma yaqa'u fi ba'dil ahayyi. Adapun ilmu yang kita gunakan kadang-kadang bimanzilatid dakwati, itu seperti obat. Adapun ilmu yang kita gunakan kadang-kadang seperti obat. Seperti obat. Emang ada orang minum obat setiap hari kagak sakit? Ayah, orang kalau sakit minum obat ya, itu bagian daripada ikhtiar. Berarti orang sakit itu kadang-kadang sifatnya sakit. Kagak ada orang tiap hari sakit. Atau pas habis dari brojol, itu bayi langsung sakit sampai usia 40 tahun. Enggak ada. Ya, jadi tidak mungkin. Yang kita gunakan kadang-kadang bimanzilatid da'wah, itu seperti obat, yahtaju ilaihi fi ba'di awqat. Seperti obat, kita butuh ilmu kadang-kadang, tidak setiap waktu. Nah, ya. Adapun ilmu yang kita gunakan kadang-kadang seperti obat, kita butuh ilmu kadang-kadang, tidak setiap waktu. Jadi benar-benar ada bagian ilmu yang tidak perlu setiap waktu kita gunakan. Setiap waktu kita harus duduk pelajari, nggak perlu. Jadi sifatnya kadang-kadang saja. Kalau tadi cukup satu orang menggugurkan yang hukumnya fardu kifayah, tapi ini kadang-kadang.
Kalau setiap hari setiap saat namanya fardu ain. Kadang-kadang ya, kita butuh ilmu kadang-kadang tidak setiap waktu. Wa ilman nujumi, dan belajar ilmu nujum, dan belajar ilmu nujum wa ilman nujumi, dan belajar ilmu nujum bimanzilatil maradi, bisa menjadi penyakit. Ilmu nujum itu ilmu perbintangan. Nujum, ilmu perbintangan apa ya? Beda antara astronomi dengan astrologi. Seperti itu. Itu bisa menjadi penyakit. Ilmu sihir, nujum, ilmu apa ya? Meramal-meramal. Eta nujum. Saya melihat dari wajah kamu, kayaknya kamu lagi banyak utang. Saya melihat di wajah kamu kayaknya kamu jauh dari jodoh. Karena ada goresan di sini, itu seakan-akan jodoh kamu itu semakin jauh. Eta. Itu tuh bagian ilmu meramal nujum. Coba lihat tangannya, waduh, ini garisnya, ini patah-patah. Kadang patah gimana orang lakukan tangan? Ya. Jadi dan belajar ilmu nujum bisa menjadi penyakit. Bimanzilatil marad, bisa menjadi penyakit. Mudarat, dari kata mudarat, marad. Artinya mudarat, bisa menjadi penyakit. Fata'allumuhu haramun, jadi mempelajarinya haramun. Jadi ilmu nujum itu haram, ya Pak ya. Ilmu para yang apa tuh, yang ngaku-ngaku paranormal tapi yang bisa tahu segalanya, tapi dia sendiri banyak masalah. Katanya, wah ini kamu harus begini biar kaya, tapi dia sendiri masih ngontrak. Kan repot Pak. Ya, repot ya. Ngasih tahu orang cara untuk menuju kekayaan, tapi dia masih ngontrak, masih banyak utang. Bang Emo ada 4 ngejar-ngejar dia. Kan aneh. Jadi mempelajarinya itu haram. Wa ta'allumuhu haramun. Jadi mempelajarinya itu haram. Liannahu ba'du, itu membahayakan. Selain menjadi penyakit, mendapatkan keharaman, dan juga membahayakan diri kita. Ada yang namanya senjata makan tuan. Berapa banyak dukun-dukun itu menjadi tumbal atas ilmunya sendiri. Itu membahayakan. Wala yanfa'u, dan tidak bermanfaat tuh. Wala yanfa'u, tidak bermanfaat tadi. Mudarat, banyak mudaratnya mempelajari ilmu nujum. Wal haram, dan lari min qada'illah, dari ketentuan Allah. Qada maksudnya dari ketentuan, maksudnya qada dan qadar, lari daripada ketentuan Allah. Ya. Dan tidak bermanfaat dan lari dari ketentuan Allah Ta'ala wa qadari. Itu kan serta qada dan qadar. Dari ketentuan Allah serta qada dan qadar. Ketentuan itu masih itu qada dan qadar. Dan jadi maksudnya dan lari dari ketentuan Allah.
serta qada dan qadar wairu mungkini, itu tidak mungkin. Jadi kita itu di dunia ini tidak bisa lari dari qada dan qadarnya Allah. Tidak ada yang bisa lari. Termasuk orang yang bisa mengetahui segalanya, yang katanya bisa mengetahui segalanya, yaitu orang yang belajar ilmu nujum. Bayan bagi li kulli muslimin, maka hendaklah bagi seorang muslim maka hendaklah bagi seorang muslim an yasbagila, dia menyibukkan diri fi jami'i awqatihi, dalam setiap waktu. Hendaklah bagi seorang muslim dia menyibukkan diri dalam setiap waktunya bidzikrillahi ta'ala, dengan menyebut nama Allah yang Maha Kuasa atau berzikir. Nah, jadi untuk menghindari kita daripada ilmu kesesatan, maka hendaklah memperbanyak ilmu zikir. Banyak zikir, mengingat Allah. Zikir itu, baca Quran itu termasuk zikir. Namun kalau sudah ada amalan dari orang-orang yang memiliki sanad amalan, atau sudah mengamalkan dari guru-gurunya, atau ia telah mempelajari atau telah diberitahu oleh orang yang memberikan amalan tentang fadilah dengan hikmah amalan tersebut, maka hendaklah dia menyibukkan dirinya dengan mengamalkan menjadi wirid. Karena ketika orang menzikirkan sesuatu menjadi wirid, maka akan menjadi warid. Insya Allah itu akan menjadi cahaya benteng. Jangankan dirinya mempelajari kesesatan, ilmu kesesatan, orang yang akan menyesatkan dia, insya Allah akan jauhkan. Ibaratnya belatung pasti akan bergaul dengan belatung juga, bukan dengan kupu-kupu. Seperti itu. Yang namanya cacing pasti akan di bawah tanah, di tempat kotor. Tidak ada cacing yang hidup di tengah-tengah keramik atau marmer. Ayat. Wa du'a iwat tadarrui, dan dan memperbanyak berdoa dan mengadu. Nah, gitu. Jadi selain berzikir, hendaklah memperbanyak berdoa dan mengadu. Nah, jadi bukan zikir-zikir terus, enggak doa. Sedangkan Allah sangat menyukai hamba yang berdoa, apalagi ditambah dengan tangisan. Masya Allah. Itu Allah sangat senang sekali melihat hamba yang menangis daripada banyak tertawa. Wa qira'atil Qur'ani, dan membaca Al-Quran, wasodaqoti, dan bersedekah,
ad-dafi'ati il-bala'i, untuk menolak bala atau apa, bencana. Jadi, dan selain berzikir, banyak berdoa, mengadu, membaca Al-Quran, bersedekah untuk menolak bala atau bencana. Nah, itu orang kalau rajin bersedekah itu akan menolak bala. Nah, kalau jamaah-jamaah huruj itu mereka itu sedang bersedekah. Sedekah apa? Senyum, tenaga, perhatian, pikiran, itu sedekah itu. Kesana kesini, assalamualaikum, beri salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sedang bersedekah juga mereka itu. Senyuman sedang bersedekah. Merawat masjid musola itu jamaah huruj tapi begitu. Sedang bersedekah tiap hari mereka itu sedang bersedekah itu. Makanya jauh dari bala mereka itu. Yang ada ujian atas diri mereka, namun meningkatkan daripada kemuliaan dan martabat mereka di sisi Allah, sehingga Allah ridho di hidup dan matinya nanti. Masya Allah. Ya. Wayas ala illah ta'ala. Berarti mana yang sambungan tadi untuk dan memohon kepada Allah yang kuasa wa yas'alallah ta'ala, dan memohon kepada Allah yang kuasa al-afwa, pengampunan, wal afiyata itu dulu, kesehatan, al-fiyat, kesehatan, pengampunan, kesehatan, wal afiyat, al-afiyata fit dunya, di dunia. Nah, jadi jangan bosan-bosan dan jangan malas untuk berdoa minta kesehatan. Orang kalau pintar kalau nggak sehat percuma. Orang kaya kalau nggak sehat, coba Anda banyak duit, setiap hari, setiap minggu gajinya 5 juta, berarti dalam 1 bulan 20 juta. Tapi sakit gula, diabetes, asam urat, apa lagi, stroke atau apa, darah tinggi, kan kagak enak. Banyak duit tapi dikit-dikit makan ini dipantau, makan itu dipantau, betul? Nggak enak. Jadi banyak minta berdoa untuk kesehatan. Di dunia, wal akhirah, dan di akhirat, liyasunnahu, dan harapan liyasunahullahu anil bala, dan harapan Allah akan menjaga dia dari bencana, jadi terjaga. Wal afati, dan petaka lainnya dan lain-lainnya, musibah, kecelakaan, banyak hutang, itu salah satu bala. Itu orang banyak hutang salah satu bala itu, kan kagak enak tiap hari dikejar Bang Emo. Mending kalau 1, kalau 2, 3, tiap hari bohong itu, tiap hari penuh dosa. Karena apa? Tiap Bang Emo datang, tak ayah, padahal tidur di rumah, tak ayah, padahal ngumpet di rumah, betul. Itu bala. Jangan lihat bencana itu banjir, longsor, banyak utang juga itu bala, musibah, maksudnya gitu. Anak badar aja itu musibah. Ya, makanya banyakin doa, banyakin nangis. Nggak apa-apa cengeng sama Allah. Mau preman sekalipun di hadapan manusia, di hadapan makhluk, tapi ketika di hadapan yang kuasa, jadilah engkau bagikan anak kecil yang meminta sebuah permen kepada ibunya. Nah, ya, seperti itu. Doa, ucapkan semua ini tadi sudah diberitahukan ini. Sampai tempat kecil sekalipun ya. Doa, nggak apa-apa. Jangan pakai sistem apa namanya?
iklan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, rasa-rasanya Engkau mengetahui apa yang hamba butuhkan. Engkau lebih mengetahui daripada hamba ini. Ini juga begitu. Ya Allah, Engkau tahu yang aku mau. Enggak, kudu diucapkan. Tapi diucapkan meminta dijauhkan bala, kesehatan di dunia, selamat di akhirat. Jangan ditempatkan curhatnya kagak wajar. Ya Allah, itu si fulan kok kalau ngeliat saya kayak udah benci sama saya. Ya Allah, padahal aku selama ini baik sama dia. Awewe awas ya. Ya Allah, kalau memang dia jodoh aku, masih ngaji pikirin jodoh, anak mau kencur pikirin nikah, kencing belum lurus udah mikirin walimah, masih mau kencur udah bilang papi mimi inajis. Doa yang benar, doain buat orang tua, ahli kubur. Nah itu, ini udah dijelaskan semua ini. Masa iya masih mau berdoa, ya Allah, ini gimana ya begini ini? Tapi masalah apa ya yang enggak, bukan untuk menegakkan syariat, bukan memikirkan umat, apalagi untuk menuju tobat dan takwa. Masalah perkara yang lain, apalagi kalau masalah duit ya Allah. Itu kemarin saya dapat duit 1 juta, ini udah bayar gini-gini, kontrakan sekian gini. Ini kayaknya masih kurang 200 lagi deh ya Allah. Terus Allah mau jatuhin gitu duit dari langit langsung cering di depan kita. Tunggu ayam kencing. Pernah lihat ayam kencing? Enggak, makanya. Jadi jangan ditungguin. Ikhtiar, keluar mencari nafkah, keluar mencari nafkah, bernafkah untuk menafkahi, bukan mencari rezeki, karena rezeki tidak perlu dicari, ya kan? Cukup ada rezeki yang Allah memang hadirkan datang selama engkau berhikmat untuk menegakkan syariat, apalagi memikirkan umat. Tidak perlu engkau bersusah-susah untuk membanting tulang, maka Allah akan hadirkan hikmat untukmu, rezeki ke dalam rumahmu. Begitu. Ibaratkan layaknya cerita Imam Syafi'i yang membawakan anggur kepada gurunya Imam Malik. Imam Malik hanya duduk di rumah, kagak bekerja, tapi anggur itu Allah datangkan tanpa bekerja. Jadi jangan meremehkan. Kerja. Itu tiap hari kerja. Pagi pergi kerja, pulang anak udah tidur. Itu kerja apa dikerjain? Sholat kagak, puasa kagak, sedekah kagak, kerja 20 tahun kerja tanpa stroke, mampus bini kawin lagi. Bang enak. Ya. Wal afadi dan petaka lainnya. Fa inna ruziqatu jika seseorang dimudahkan berdoa, lam yuhramin ijabah, maka akan dikabulkan, diijabah. Jadi fa inna man ruziqad du'a, jika seseorang dimudahkan untuk berdoa, berarti kalau orang berdoa tandanya Allah redha atas dirinya. Berarti kalau orang kagak berdoa, Allah juga gak redha orang itu berdoa untuknya. Berarti apa? Orang yang sering berdoa ternyata Allah redha atas dirinya karena Allah berikan dia kesempatan berdoa. Ternyata hukum doa ini ada juga. Karena apa? Allah yang berkehendak. Itu berarti kalau ada yang dikatakan tukang doa, berarti Allah berkehendak dia untuk berdoa. Artinya apa? Untuk meminta terus kepadaku, minta akan ku beri. Udah dikasih sama Allah, minta lagi, ku tambah nikmatku. Itu maksudnya. Tapi orang yang sombong kalau berdoa, emang sengaja Allah jauhkan, jauh engkau dari namaku. Itu kalau orang udah jauhin, kagak berdoa, laknat yang ada, hati-hati. Itu bukan ujian lagi, itu kalau bencana datang kepada dia, ya, itu udah katula namanya.
Jadi jika seseorang dimudahkan untuk berdoa, maka akan dikabulkan, ya. Lam yuhramil ijabah. Ini itu tadi tentang ini ya, dari ketentuan Allah serta qada dan qadar itu tidak mungkin. Jadi seseorang, semua manusia yang ada di dunia ini itu tidak bisa lari daripada qada dan qadarnya Allah. Jadi kalau maksud qada ini adalah pengetahuan sesuatu, pengetahuan Allah tentang sesuatu yang akan terjadi, gitu loh. Misalnya Azam akan menikah dengan siapa dia nggak tahu, tapi Allah sudah tahu. Dan ketika kamu menikah nanti dengan si fulan, itulah kodoknya Allah. Dan kamu baru tahu ternyata ini takdirnya saya dengan Teh Ismi misalnya. Kayak gitu ya. Atau misalnya Ridwan misalnya dengan Teh Fitri atau Teh Sapa, adiknya Teh Susi Sahara namanya Silvi. Jadi persaingan keras antara Fitri dan Silvi. Untuk merebutkan Muhammad Ridwan. Contoh nyengir masih mau kencur, ya. Jadi yang terakhir itu masalah doa ya. Jadi doa itu bagian daripada usaha. Jadi kalau orang dibilang tukang doa berarti dia tiap hari sedang berusaha. Dan setiap hari ketika dia berdoa, Allah sedang berkehendak dia untuk berdoa. Nah gitu. Fa in kana bala'u muqaddaron yusibuh. Bila atau maka bila bala itu ditakdirkan pasti akan kena. Fa'in kana bala muqaddaron yusibu. Wa ilmu nujumi, dan belajar ilmu nujum bimang zalatil marodi bisa menjadi penyakit. Fata'allumuhu haramun, jadi mempelajarinya haram. Li'annahu yadurru, itu membahayakan. Wala yanfa'u, dan tidak bermanfaat. Wal haramu, dan lari. Min qada'illahi wa qadarihi, dan dari ketentuan Allah serta qada dan qadar. Wairu mungkinin, itu tidak mungkin. Itu komanya di situ ya. Jadi jangan jadi tanda baca itu harus ada. Jadi dan tidak bermanfaat. Jadi mempelajari ilmu itu membahayakan dan tidak bermanfaat, dan lari dari ketentuan Allah serta kodok dan qadar itu tidak mungkin. Jadi ditegaskannya di qada dan qadar. Ketentuan Allah itu banyak, tapi sehingga dijelaskan oleh Syekh Azhanuzi ini langsung dipilah menjadi dua, soal qada dan qadar, biar kita bisa menerjemahkannya.
Seperti itu. Dan cukup. Bila maka bala itu ditakdirkan pasti akan kena. La mahalata, tidak ada jalan lari atau tidak ada yang bisa menghindari. Ya, la mahalata, tidak ada jalan lari. Walakin yuyassiruhullahu ta'ala alaihi, tidak ada jalan lari tapi akan dimudahkan oleh Allah yang Maha Kuasa atas ujian itu. Jadi masalah soal bala itu tidak ada yang bisa lari darinya. Walakin, tidak ada jalan keluar. Walakin, tapi akan dimudahkan oleh Allah. Jadi Allah, kalau orang yang taat tapi sedang Allah uji dan dia berserah diri kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluarnya atau kemudahan. Ingat, berserah dengan pasrah itu beda. Berserah kudu ada yang namanya usaha, baru yang namanya berserah, atau istilahnya berapa? Ayo, coba dipikirkan berapa? Berserah, tawakaltu Allah, bertawakal kepada Allah. Kalau orang bukan berserah tapi menyerah atau pasrah, itu yang Allah tidak suka. Tandanya hambanya itu pengecut, lemah. Allah tidak suka. Allah lebih menyukai hambanya yang kuat dan berani, karena Allah akan menyertai hamba-hamba yang berani dan istiqomah. Jadi kalau duduk beraninya jangan cuma sesekali, tapi harus maksimal, totalitas, berani terus. Gitu. Jadi Allah akan mudahkan. Wa yarzuqu, dan diberikan as-sabr, kesabaran, dan akan diberikan kesabaran bibarakatid du'a, dengan keberkatan doa. Allahumma illa Allahu, Allah terkecuali Allahu idza ta'allama minan najum. Oh, terkecuali mempelajari ilmu nujum. Balik lagi nih. Jadi walaupun kita berdoa tapi minta, ya Allah, hamba mohon kepadamu yang Maha Kuasa, berikan hamba ilmu pelet. Berikan hamba ilmu gendam, ilmu hipnotis. Itu nggak bakalan dikabulkan, terkecuali di sini. Di sini ada khoflatnya itu, terkecuali illa, ya, terkecuali ilmu nujum, ilmu perdiwitan. Ya Allah,
Bukakanlah hijab atas dirinya agar hamba bisa mengetahui masa depannya dia menjadi PNS apa menjadi pengusaha. Nah itu nggak bisa. Mau jadi PNS kudu ada usaha. Masa dia mau jadi tentara diam di dalam rumah? Nggak mungkin. Nggak nyambung. Jadi terkecuali mempelajari ilmu nujum itu keparanormalan, perbintangan kayak gitu. Qatraba ya'rifa bihil kiblata, untuk mengetahui. Nah ini lain lagi nih. Ini tentang kiblat lagi. Tunggu. Oh, jadi ini maksudnya nujumnya ini ilmu perbintangannya. Jadi yang tadi Ustaz Kanda bilang di lembaran yang tadi di materi itu antara astrologi dengan astronomi. Nah jadi ini maksudnya, oh ini masya Allah ini memang gak nyampe ilmu kita ini masih bikin begini, makomnya udah jauh beliau. Jadi terkecuali mempelajari ilmu nujum untuk mengetahui arah perbintangan. Jadi mempelajari ilmu perbintangan untuk mencari arah kiblat. Nah, itu boleh. Misalnya nih, kita cari ini mau sholat, udah ngadep kemana aja, Allah kan ada di mana aja. Itulah dibilang kalau mau beramal kudu ada ilmu. Udah ada ilmu kudu beramal. Nah, misalnya kita mau sholat nih, ini kagak tahu, ini nggak ada kompas, nggak ada apa, cari pohon yang gede, lihat di mana paling banyak lumutnya, itu pasti bagian barat, tinggal geser 10 derajat. Tambahkan 10 derajat ke kanan, maka insya Allah itulah arah kiblat. Kalaupun dia beda beberapa derajat, 2 derajat, Allahu Akbar, Allah Maha mengetahui, Allah sangat memudahkan hambanya yang mau tegakkan syariat. Tidak mempersulit. Orang buntung kaki sekalipun Allah mudahkan, kagak usah berdiri sholatnya, duduk, kagak bisa duduk, tidur. Nah, Allah memudahkan. Kita doang yang mau malas, udah sehat, kaki ada, tangan ada, mulut ngomong untuk masuk masjid. Susah. Jadi terkecuali ya, ini untuk mempelajari ilmu nujum ini maksudnya perbintangannya boleh dengan catatan untuk ilmu yang bermanfaat. Salah satu contohnya ini qadrama ya'rifa bihil kiblat. Nah, jadi untuk mengetahui arah kiblat wa awqatas sholat dan mengetahui waktu sholat. Nah, ini baru dijelaskan. Jadi emang kalau baca kitab jangan terjemahkannya selain per kata, harus per teks kalimat biar ngerti, oh arahnya ke sini nih. Nah misalnya zaman dulu belum ada jam, bagaimana ilmunya? Pakai tombak, tancapin kayu 1,5 meter sampai 2 meter, lihat kalau kapan dia sudah tidak ada berbayang, lebihin sedikit tidak masalah, lebih bagus untuk menghindari kewas-wasan. Disitulah waktu zuhur tiba. Kagak ada pakai tombak, lihat aja langit. Ini matahari udah di atas kepala, lohor. Nah, ini boleh. Menerka-nerka dengan ilmu perbintangan itu boleh. Ini kayaknya udah masuk isya deh ini. Karena apa? Ini bintangnya udah semakin banyak, malamnya semakin pekat, udah masuk nih. Udah nggak ada nih yang namanya senja-senja, udah nggak ada ketinggalan kemerah-merahan, udah nggak ada sama sekali korek-koresan, udah ada isya. Karena apa? Antara maghrib dengan isya waktunya sangat pendek. Gitu. Dengar aja kalau subuh, ukur yuk, asal ayam udah mau cek kanan kiri, pakai 30 menit ke depan atau pembacaan daripada 1 lembar Al-Quran lah, anggaplah itu. Kalian pakainya seperti itu. Berarti ini waktunya tahajud. Itu ayam itu ngasih tahu kita buat tahajud, itu berisik itu ayam itu waktu tahajud tuh kalau ayam berisik gitu loh. Allah sangat mudahkan.
Gitu. Karena apa? Sepertiga malam itu malaikat Allah itu bertebaran. Bahkan Allah sendiri yang turun langsung untuk melihat hambanya, siapa hambanya yang tegak mendirikan sholat ketika di malam pekan. Allah kalau udah turun langsung, bukan lagi ars Allah yang menggoyang, Allah sendiri yang menyaksikan. Allahu Akbar. Ya, jadi untuk melihat al-qiblat dan untuk mengetahui waktu sholat, faya juzu dalika, diperbolehkan untuk itu. Nah, jadi bisa mempelajari ilmu itu, bisa untuk kita mengira-ngira waktu sholat yang tiba, itu bisa. Wa amma ta'allumu ilmizzi bifayajuz, dan mempelajari ilmu kedokteran itu boleh. Mempelajari ilmu kedokteran gitu loh. Tip itu ilmu kesehatan, tip kedokteran. Nah, tapi kita jelaskan ini ilmu kedokteran karena kesehatan banyak tip gitu ya. Wa amma ta'allumu ilmi tib. Nah, jadi ilmu kesehatan, ilmu kedokteran itu boleh, mempelajari ilmu kesehatan itu boleh. Gitu loh. Ya. Li'annahu sababun minal asbab, karena ilmu kedokteran itu sebab kesehatan. Rasulullah aja kalau sakit itu pergi ke tabib, ikhtiar. Ini Rasulullah loh, kekasih Allah, apalagi kamu. Ya. Jangan sok bicara tauhid, tenang. Nggak ikhtiar, pokoknya itu namanya bukan berserah tapi pasrah. Nggak boleh. Apalagi kita berdoa, nggak boleh. Ya, ini mempelajari ilmu kesehatan itu boleh. Untuk ya itu tadi penjelasannya ya, diperbolehkan mencari ilmu kedokteran itu karena ilmu kedokteran itu untuk sebab kesehatan. Faya juzu ta'allumuhu kasa iril asbab, dan bukan ilmu nujum atau sihir. Jadi ilmu sihir adanya untuk kesehatan, mempelajari ilmu keparanormalan yang bersifat biar sehat atau menyehatkan orang, gitu loh, manggil jin untuk menyehatkan orang. Nah itu nggak boleh. Jadi ilmu kesehatan ini boleh, tapi ilmu kesehatan yang betul-betul ilmu tip, ilmu kedokteran. Fasdu, bekam, itu tibun nabawi, itu bisa, itu ilmu kesehatan itu. Ya, ilmu kesehatan itu. Kayak lintah, sengatan lebah, gurah. Nah itu ilmu kesehatan. Untuk menyehatkan, untuk menjaga, itu bagian daripada ikhtiar. Gitu loh. Itu bagian daripada ikhtiar. Bukan hanya mengobati orang, tapi menjaga kesehatan. Gitu loh. Jadi dan bukan ilmu nujum atau sihir ya, kasar iril asbab. Faqad tada wan nabiyyu sallallahu karena Nabi juga berobat. Nah itu betul, ya kan? Ini betul itu. Faqad tada wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi juga berobat ini, gitu loh. Karena Nabi juga berobat. Faqad tada wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad yani Syafi'i, telah diriwayatkan dari Imam Syafi'i
Allah Ta'ala telah diriwayatkan dari Imam Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua. Ini dari Imam Syafi'i. Ilmu itu ada dua. Ilmul fiqh, ilmu fikih, lil adyani, dan urusan agama. Dan maksudnya ilmu fikih ini dalam urusan agama, maksudnya gitu. Jadi ilmu itu ada dua, ilmu fikih dalam urusan agama, wa ilmu tibbil abdan, dan ilmu kedokteran dalam urusan badan, jasad. Jadi ilmu itu ada dua, yang pertama ilmu fikih dalam urusan agama. Tapi ini Imam Syafi'i, mazhab kita itu Imam Syafi'i. Kalau bicara fikih ya fikih, ya, bukan. Ini adalah kitab daripada Syekh Burhanuddin Az-Zarnuzi. Beliau bermazhab Hanafi. Hanafi kalau bicara fikih berarti bicara soal akidah. Ya, kalau kita beda. Jadi jangan disamakan. Kalau dalam mazhab Hanafi bicara fikih itu sudah mencakup daripada akidah. Nah, itu bedanya. Kalau kita enggak, fikih yang fikih, akidah lain lagi sendiri, tasawuf lain lagi, semua berbeda-beda. Gitu loh. Tidak bisa disamakan. Itu di pembahasan yang di faslnya waktu itu ya. Udah lewat yang tadi. Nah, ini bicara ini Imam Syafi'i itu berkata ada dua tentang ilmu fikih yang menyangkut soal agama. Baru yang kedua soal ilmu kedokteran untuk kesehatan badan, dalam urusan badan. Wa ma wara adzalika bulghatu majlis. Oh, maksudnya, dan selain itu adalah pelengkap dalam majelis. Jadi selain dua ilmu itu semuanya serba pelengkap di dalam sebuah majelis. Selain ilmu fikih dengan ilmu kesehatan, semua hanya pelengkap saja. Semua hanya pelengkap saja dalam majelis. Kayaknya kita cukupkan sampai di sini dulu, karena untuk kelanjutannya ini tentang penjelasannya, namun ini bisa dikategorikan paragraf baru, karena di sini langsung wa amma tafsirul ilmi fahuwa sifatun, dan yang dimaksud ilmu itu adalah suatu sifat. Nah, ini bicara sifat panjang, ya. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Insyaallah lebih dan kurangnya yang kalian sudah dapatkan akan kalian pelajari untuk mencari mengerti, dan insya Allah Allah berikan kefahaman, dan apa yang kalian sudah pahamkan insya Allah kalian akan niat untuk mengamalkannya insya Allah. Ya, demikian kita akan lanjutkan di pertemuan nanti. Subhanallah bihamdi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.